Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita boleh kembali beribadah lewat program Menara Doa channel YouTube Amazing Grace Community Church AGCC GBT Kudus. Mari kita akan awali dengan doa sebelum kita lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang kau kerjakan dalam hidup kami, segala sesuatu yang kau izinkan dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami butuh namanya proses untuk mendewasakan iman kami. Untuk itu Bapa, dengan kami berdoa lewat menara doa ini, melatih kami untuk kami dapat terus setia, tekun, bertahan di dalam segala hal sehingga kerohanian kami semakin dewasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Sebentar kami ingin menyenangkan, memberkati Engkau lewat pujian penyembahan kami. Dan kiranya Engkau terberkati dengan suara kami, penyembahan kami, dan kesungguhan hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk berdoa, kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, malaikat di surga juga turut memuji memuliakan nama Tuhan. Karena di surga yang ada hanyalah pujian penyembahan. Ku dengar suara malaikat gemuruh memuji namamu, nyanyian berjuta manusia yang ditebus darah anak domba. Kulihat bumi bersuka, bersorak, nyanyikan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, anak domba penebus semua manusia. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Gemuruh memuji namanya, nyanyian berjuta manusia yang ditebus darah anak domba. Kulihat bumi bersuka, bersorak,
nyanyikan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, Anak Domba penebus semua manusia. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Semua yang bernafas kan menyembah Dia yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Segala puji, segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Semua yang bernafas kan menyembah-Mu yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dah. Kulihat suara malaikat gemuruh memuji nama-Mu, nyanyian berjuta manusia yang ditebus darah Anak Domba. Kulihat bumi bersuka, bersorak, nyanyikan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, Anak Domba penebus semua manusia. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja segala raja. Semua yang bernafas dan menyembah Dia yang bertata dulu, sekarang selamanya. Di kitab Wahyu, Rasul Yohanes melihat penglihatan betapa dahsyatnya kerajaan surga, dan malaikat-malaikat menyanyikan puji-pujian yang begitu meriah,
begitu bergemuruh, dan dia melihat ada jutaan manusia yang masuk di dalam kerajaan surga. Mereka memuji memuliakan nama Tuhan, dan itu akan terjadi di dalam hidup kita saat kita masuk di dalam kerajaan surga. Untuk itu selagi kita masih diberi kasih kesempatan nafas hidup, mari kita gunakan lidah bibir kita untuk berlatih memuji nama Tuhan, sehingga kelak saat kita masuk di dalam kerajaan surga, kita tidak terheran-heran, kita tidak kaget, tetapi kita akan dengan mudah ikut membaur bersama malaikat-malaikat, memuji, meninggikan, memuliakan Dia yang duduk di tahta putih. Ku dengar suara malaikat gemuruh memuji namamu, nyanyian berjuta manusia yang ditebus oleh darah domba. Kulihat bumi bersuka, bersorak, nyanyikan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, Anak Domba penebus semua manusia. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja.
Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Oh haleluya, Engkau turut bekerja. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Sana, haleluya, haleluya. Segala hormat pujian bagi-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, besar dan ajaiblah karya-karya-Mu, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia, mulia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan. Kudus, kudus nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Setiap lutut tidak ada yang terkecuali akan bertekuk lutut. Setiap lidah tidak ada yang terkecuali mereka akan mengaku dengan bibir dan lidahan hati mereka dan dengan pikiran mereka bahwa hanyalah Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya, juru selamat yang mereka hina, juru selamat yang mereka tolak. Pada akhirnya nanti mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akan melihat kedatangan Yesus di atas awan-awan, sehingga mereka dengan bertekuk lutut dan mengaku dan tertunduk malu, dan mereka mengakui hanya Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menciptakan hidup mereka, yang menciptakan alam semesta ini. Kami rindu saat kedatangan-Mu yang kedua kali itu terjadi Bapa. Dan disitulah kami akan melihat muka dengan muka, bertemu dengan kekasih jiwa kami, gembala kami yang ajaib, juru selamat kami yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau, Yesus Raja, segala raja. Semua yang bernafas sekarang menyembah Dia, yang bertata dulu sekarang
bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa buat kasih setiamu, janji-janjimu itu ya dan amin. Ajar kami untuk senantiasa semakin hari semakin percaya akan setiap janji-janji firman-Mu. Walaupun kadang-kadang banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kami, kami percaya janji-Mu itu tidak akan pernah berubah. Kami pasti akan melihat janji-janji-Mu dan mengalami janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat setiap perkataan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Itulah yang menjadi kekuatan, menjadi harapan, menjadi jawaban dari semua yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu dan biarlah kami dapat benar-benar mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu di dalam hidup kami, hingga kami dapat menangkap firman-Mu dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, dengan kemurnian hati, karena hanya Engkau yang tahu kehidupan kami sampai dasar hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam segala hal yang kami baca menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap menerima firman Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada hari ini ada di Daniel pasal 11, 12 dan Hosea pasal 1. Di kitab Daniel ini ada banyak hal yang sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang kemudian ditulis oleh Rasul Yohanes ini lewat kitab Wahyu. Tidak ada yang beda, cuma pada masanya itu saja yang berbeda. Istilahnya begini saudara, pada waktu Daniel itu contoh yang diperlihatkan itu pada saat dia di pembuangan ada kerajaan-kerajaan Persia, Media gitu ya. Nah waktu di Wahyu itu sudah beda zaman, tetapi intinya itu sama, bahwa akan ada yang namanya akhir zaman. Jadi kitab Daniel mewakili perjanjian lama, kitab Wahyu mewakili perjanjian baru. Dan itu kalau di cross check itu ada benang merahnya dan isinya, pesannya itu sama, saudara. Ada yang kita bisa pelajari, ada masa 3,5 tahun, ada namanya banyak hal yang sama. Kalau saya jelaskan lewat renungan menara doa ini tidak akan habis, karena kalau kita mengetahui banyak sekali seminar-seminar akhir zaman itu tidak bisa diselesaikan hanya satu kali pertemuan. Ada seminar akhir zaman itu sampai berhari-hari, dan itu pun masih kurang Bapak Ibu, tidak bisa diselesaikan begitu ya kesimpulannya gitu loh. Kalau kesimpulannya kita harus tahu aja,
bahwa nanti akan ada namanya akhir zaman. Karena segala sesuatu dituliskan, langit dan bumi akan lenyap, maka semua itu akan seperti gulungan, bergulung. Langit itu akan digulung gitu ya, istilahnya gulung tikar gitu ya. Tuhan Yesus istilahnya Bapa menciptakan alam semesta ini istilahnya gelar lapak, dan ada waktunya pasti akan gulung tikar ya. Semuanya selesai dan akan ada namanya kehidupan. Kerajaan 1000 tahun, ada kehidupan yang kekal selama-lamanya dan ada yang namanya kematian kekal selama-lamanya. Untuk itu mari kita belajar selagi kita dikasih kesempatan hidup. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini tidak ada kesempatan lagi. Untuk itu jangan sia-siakan selagi kita dikasih kesempatan untuk bernafas. Karena kesempatan ini tidak akan berulang kedua kalinya, hanya sekali. Kita gunakan kehidupan ini semakin hari semakin berproses, semakin hari semakin lebih baik. Dulu mungkin kita hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakmengertian, di dalam kebutaan gitu ya, menurut jalan kita sendiri, menurut pengertian sendiri. Tapi semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengerti dan semakin hari kita semakin berjaga-jaga dan semakin waspada. Karena semua apa yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan cermin. Jadi kita bisa melihat, oh orang yang berlaku begini akan menerima upahnya begini. Orang yang berlaku seperti akan mengalami seperti ini. Dan itu akan menjadi peringatan dan menjadi contoh. Yang baik kita contoh, kita teladani. Yang tidak baik jangan dicontoh, jangan sampai kita masuk di dalam lubang yang sama. Andai kata kita masuk dalam lubang yang sama, ada banyak contoh-contoh kisah-kisah nyata orang-orang saleh-salehnya Tuhan yang jatuh, kemudian mereka bagaimana mereka bisa bangkit dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan Tuhan. Seberapa banyak kita jatuh itu tidak masalah, tetapi seberapa banyak kita mampu bangkit berdiri, kita percaya kuasa Tuhan, itu yang menjadi penilaian Tuhan. Tetapi kalau kita sudah beberapa kali jatuh, kita sudah diangkat Tuhan, kita sudah mampu berdiri, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama, karena pasti kita akan disebut adalah orang-orang yang bebal. Ya saudara, mari kita akan belajar di dalam Daniel pasal 11 ayat 31. Saya akan baca ya saudara. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kemudian saya baca. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Ini merupakan penglihatan Daniel pada waktu dia melihat ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Bagaimana mereka kalau saya kisahkan itu panjang ya, karena ayat itu terlalu panjang. Mereka bisa duduk bareng tapi di dalam hati mereka saling membohongi. Ada trik-intrik, kelicikan di antara mereka, dan ada yang menang dan mereka bermegah. Mereka merasa seperti mendapat kemakmuran, tapi semuanya kalau saya membaca, dan itu ada waktunya. Mereka tidak akan selamanya orang yang bermegah. Kalau kita bisa melihat kesombongan orang-orang di zaman ini benar-benar seperti yang di dalam Daniel ya. Mereka menyombongkan diri, mereka merasa diri lebih kuat. Tapi di kitab Daniel itu aneh sekali, semua itu ada waktunya. Mereka akan menyombongkan diri sepertinya mereka bermegah, mereka mendapat kekayaan, mereka makmur, tetapi semua itu ada waktunya. Dan kalau sudah pada waktunya mereka semua akan jatuh. Mereka dikatakan rontok, mereka dikatakan di Daniel ini jatuh semua. Dan kesombongan itu bagi manusia, wah sombong wena, kaya raya, orang sombong rasanya hidupnya makmur. Semuanya itu ada waktunya saudara, jangan iri sama orang sombong. Dikatakan di dalam Amsal, janganlah kamu iri terhadap orang sombong. Orang yang sombong itu seperti di atas telur di ujung tanduk, akan jatuh, pasti jatuh. Orang sombong itu pasti jatuh saudara. Jadi jangan sampai kita sudah tahu sombong itu jatuh, terus kita menyombongkan diri terus, sombong dengan kalimat dengan
pemikiran-pemikiran kita menyombongkan diri seperti kita lebih benar dari yang lain. Pada akhirnya nanti akan dipermalukan. Kalau kita membaca di sini tuh seperti itu. Dan ini yang terjadi di dunia saat ini, saudara. Ada tentaranya akan muncul dan mereka menajiskan tempat kudus. Ada banyak. Ini bayangannya di zaman sekarang ini banyak orang-orang tentara-tentara iblis ya, saya katakan begitu, yang ingin menajiskan tempat kudus, gereja Tuhan, dan mereka memutar balik firman Tuhan, menghapus korban sehari-hari. Kita banyak mendengar tentang Kristen progresif yang menghapus, sudah tidak relevan persembahan perpuluhan, sudah tidak relevan itu ibadah hari Sabat. Semua yang berkaitan dengan ajaran untuk kita takut akan Tuhan, memberi persembahan persepuluhan itu mendidik kita untuk takut akan Tuhan. Kita setiap beribadah, menghormati hari Sabat itu mengajarkan untuk kita takut akan Tuhan. Itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak laku, sebagai sesuatu yang sudah usang. Nah, kita harus hati-hati. Dan mereka menegakkan kekejian, membinasakan mereka dengan kata-kata licin dengan maksud supaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ini terpengaruh dan kemudian mereka binasa. Dan kemudian dikatakan di sini orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad loh saudara dengan kata-kata licin. Tetapi di sini ada perbedaannya. Orang yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini pentingnya kita harus mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar, pasti akan mudah. Hari-hari ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengolok-olok Yesus, mengolok-olok pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita tidak kenal siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak heran ada banyak orang yang kemudian oleng, imannya oleng dan kemudian mereka murtad. Mereka merasa, wah benar ya orang-orang, kenapa kok Tuhan Yesus diolok-olok? Kalau kita kenal siapa pribadi Tuhan Yesus dengan benar, mau dengan kata-kata yang melicin, dengan kata-kata yang dibujuk-bujuk tidak akan mudah goyah. Tetapi orang yang tidak kenal pribadi Tuhan Yesus akan mudah goyah dan akan mengikuti arus dan kemudian mereka akan menuju kepada kebinasaan. Saya lanjut. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Pada waktu itu saudara, ya saat-saat ini juga lah itu menceritakan seperti saat ini. Orang-orang bijaksana di antara umat Tuhan itu akan banyak ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengerti firman yang akan menjelaskan, akan menerangkan sehingga banyak orang mengerti. Tetapi itu hanya singkat karena pekerjaan iblis itu lebih kuat, karena iblis itu bekerja ekstra kuat di penghujung akhir zaman ini. Karena waktunya tuh tinggal sedikit, masa tinggalnya kesempatan iblis mempengaruhi manusia itu tinggal sedikit. Jadi iblis itu semua mengerahkan kekuatan. Mereka bersatu hati, berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kebenaran, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan cara yang ngeyel, dengan cara yang kasar, dengan cara yang jahat, dengan cara yang sadis mereka gunakan. Kalau itu enggak berhasil, mereka gunakan dengan cara yang halus, dengan cara yang sepertinya damai, sepertinya itu menenangkan, tapi ujungnya itu maut. Ada kemarin yang minggu kita mendengar contoh yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Seorang hamba Tuhan diperhadapkan dengan seorang orang yang dulu mengakunya dulu dia pengikut Kristus, kemudian dia murtad ya saudara. Sudah dikuliti dia ini dia tidak pernah sekolah Alkitab dan orang ini ngeyel aja, dikuliti aslinya tuh dia tetap pede aja. Nah kayak gitu kok ditanggepi saudara. Akhirnya
Dia ngomong gini yang dari anak Tuhan itu mempertahankan, dia sudahlah, kenapa kok marah? Nah, secara iblis seperti itu dah. Kalau kita sudah tahu ya, orang ini sudah tahu backgroundnya bagaimana, kenapa kok harus dilayani gitu loh. Jadinya yang benar malah jadi kalah, kelihatan ngeyelnya malah yang melihat, oh iya ya kenapa kok yang kebenaran malah kelihatannya yang arogan. Kalau sudah tahu orang ini enggak benar, orang ini latar belakangnya tentang kekristenan itu nol gitu ya, kenapa harus dilayani gitu loh. Justru kita istilahnya kena prank, masuk dalam jebakan dan itu membuat mereka seneng gitu ya. Pasti kan. Kalau orang pinter itu akan kalah dengan orang yang ngeyel gitu ya saudara. Mau orang sepandai apapun kalau orang itu ngeyel istilahnya walaupun dirinya itu salah tetap ngeyel. Yang pinter tetap kalah Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Karena pekerjaan iblis itu lebih kuat kepada sesuatu yang enggak benar gitu ya saudara. Nah banyak orang bijaksana juga akan jatuh. Mereka akan jatuh karena apa? Karena pedang api, karena kesulitan, karena ujian, cobaan, karena dunia saat ini banyak komen-komen yang ujaran-ujaran kebencian yang ditujukan pada yang enggak tahan itu bisa jatuh. Namanya manusia itu terbatas. Dan dikatakan ayat 34 selanjutnya sementara mereka jatuh orang-orang bijaksana itu. Mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura. Hati-hati itu saudara. Pada akhir zaman ini ada banyak orang akan dipakai iblis untuk berpura-pura ya saudara. Memihak, sepertinya memihak. Tetapi mereka justru menjatuhkan. Hati-hati saudara, di dunia ini kita harus memiliki karakter cerdik, tulus seperti merpati tapi cerdik. Kalau kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus itu tulus tapi dia cerdik. Dia menghadapi orang-orang Farisi-Farisi yang ngeyelan itu dia gak akan tanggapi. Sesekali dia tanggapi, sekali dia tinggalkan. Orang itu ngeyel terus dia tinggalkan. Sekali-kali dia tahu ada orang Farisi yang pura-pura dengan menyanjung-nyanjung dengan wah sepertinya Tuhan Yesus tahu maksud hati. Untuk itu kita perlu yang namanya selalu connect dengan Roh Kudus sehingga kita dapat mengetahui keadaan manusia zaman ini. Kemudian sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikianlah diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkannya. Menjelang akhir zaman ini terjadi penampian seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Akan ada penampian, pengujian, penyaringan dan pemurnian. Orang-orang dikatakan orang bijaksana, orang-orang yang bijaksana di Daniel ini dikatakan jatuh. Apalagi yang enggak bijaksana. Untuk itu kita minta kebijaksanaan yang benar-benar bijaksana menurut Roh Kudus. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan apapun, dimurnikan, disaring seperti apapun, kita akan menjadi bersih saudara ya. Kita benar-benar menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang tidak dapat digoyahkan. Saudara kalau tahu penyaringan itu emas, biji emas itu ya, pasir digesek-gesek. Yang benar-benar emas itu dia akan tinggal, tapi yang tidak emas dia akan pergi. Demikian juga pengujian, emas yang murni itu akan memisahkan diri dari benda-benda yang tidak emas ya, kotoran-kotoran yang tidak emas akan memisahkan diri, akan dimurnikan. Untuk itu mari kita kenal seperti yang tadi ayat yang sebelumnya, mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Nah kemudian akhirnya apa saudara? Dan akan ada suatu waktu di dalam pasal 12 ayat 1, akan ada kesesakan yang besar, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar.
seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Apa yang dikatakan pada masa 3,5 tahun memang firman Tuhan ingatkan. Masa itu adalah masa yang gelap, masa kesusahan besar yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa dahulu sampai terakhir gitu ya. Menjelang kesusahan besar itu. Saya nggak bisa bayangkan betapa hebatnya kesusahan masa 3,5 tahun itu. Tetapi orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan luput. Untuk itu ayo saudara kita sama-sama. Saya tidak menjamin diri saya juga akan luput saudara. Untuk itu kita terus bersama-sama berjaga-jaga. Bukan berarti saya sudah pendeta pasti saya luput. Oh tidak saudara. Kita tetap sama-sama terus berjaga-jaga. Terus minta bantuan Roh Kudus untuk tetap ada di dalam iman yang teguh, masuk di dalam buku kehidupan itu sehingga kita diluputkan dari kesusahan besar itu. Dan apa yang terjadi saudara, yang terakhir ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Ini di kitab Daniel perjanjian lama saja sudah diberitahukan akan ada masanya orang-orang yang tidur dalam debu, istilahnya sudah mati, sudah lenyap, tulang-tulangnya bahkan sudah jadi debu, itu akan bangkit. Roh mereka akan bangkit dan akan di situ akan terjadi pemisahan. Yang sebagian ada menerima hidup yang kekal, yang sebagian adalah kengerian yang kekal, yaitu api neraka. Untuk itu mari kita berjaga-jaga. Memang susah saudara, memang sulit karena pekerjaan iblis begitu kuatnya. Untuk itu kita harus dekat selalu, harus terlalu nyambung dengan Roh Kudus, karena apapun itu dapat membuat kita lemah saudara. Iblis dapat pakai orang-orang di sekitar gereja kita, iblis dapat pakai banyak hal, api, ujian seperti tadi sampai yang bijaksana pun jatuh. Iblis dapat pakai segala sesuatu untuk menggoyahkan iman kita. Untuk itu mari kita berdiri teguh seperti laki-laki, tidak mudah digoyahkan. Kita selalu minta kekuatan daripada Roh Kudus sehingga nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan pada akhirnya kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat terus mengikut Tuhan, jangan pernah lelah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita kuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, kami dan sekeluarga kami dan rekan-rekan kami semuanya, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak hambamu berdoa untuk setiap tangan-tangan yang mengarahkan di layar kami mengikuti menara doa. Bapak, kami percaya saat kami angkat tangan Kau turun tangan. Bapak, kami minta kekuatan yang daripadamu memegang tangan kanan kami. Sehingga pada saat kami goyah, saat kami kehilangan arah jalan kami, Roh Kudus-Mu menarik kami untuk kami dapat kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap ada di dalam jalur-Mu, nama kami tertulis di buku kehidupan-Mu, kitab kehidupan-Mu. Sehingga kami kerinduan hati kami bertemu muka dengan Engkau di depan tahta kemuliaan-Mu di surga. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuatkan kami semua dan biarlah kami tetap teguh mengenal Engkau pribadi-Mu dengan benar. Dan jangan biarkan kami sampai jatuh tergeletak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menjalani hari-hari kami, melanjutkan aktivitas kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali di channel Menara Doa
AGCC Gebetu Kudus, saudara bisa berikan like, saudara berikan komen, bahkan share link ini sehingga makin banyak orang yang mengenal Tuhan lewat Bapak Ibu Saudara, bukan lewat saya, tetapi lewat Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara yang share link ini, itulah yang menjadi tugas kita untuk memenangkan jiwa di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat kembali beraktivitas. Shalom, Immanuel.